Dari Aceh sampai Papua. Teman-teman jurnalis dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga teman-teman dari IDN Times, serta saya ingin menyapa tamu istimewa kita yang hadir di sini, yaitu Ibu Mira Tayyiba dan juga Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Nah, satu acara istimewa hari ini, rekan-rekan semuanya, para jurnalis di seluruh Indonesia, ya, karena di sini FJP ini ada di 11 provinsi, termasuk rekan-rekan dari regional IDN Times yang mungkin juga bergabung bersama di sini. Tentu saja kita sudah tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali efek kepada kehidupan kita. Salah satunya termasuk dalam penyebaran informasi hoax. Ini membuat kita, masyarakat, kadang-kadang jadi bingung mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Untuk itu, kita sebagai jurnalis punya peran yang sangat besar, sehingga di sini kita harus membantu untuk memerangi hoax, yang juga menjadi tema untuk perjumpaan kita kali ini, yaitu di webinar peran jurnalis perangi hoax COVID-19 dan vaksinasi. Untuk itu, memang kalau kita melihat di media, mungkin ini sudah ada editor maupun juga ada gatekeeper begitu untuk menyaring informasi. Tetapi masalahnya, informasi-informasi lain yang beredar di situ, di media sosial misalnya, ini bisa sangat menyesatkan sehingga membingungkan masyarakat, terutama di era pandemik ini. Kalau sekarang ini, kalau saya tidak salah, ada sekitar 2.000 kabar hoax yang sudah dicatat oleh Kominfo. Nah, untuk itu, tentu saja kita sebagai jurnalis tidak bisa tinggal diam nih, harus ada strategi untuk membantu, memberi informasi, memberikan data dan fakta tentang COVID-19 sekaligus masalah vaksinasi ini kepada masyarakat. Untuk itu, di webinar kali ini tentu saja kita juga ingin mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat dan juga semakin memantapkan peran kita sebagai jurnalis. Dan hari ini untuk memulai webinar yang digelar oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia bersama dengan IDN Times dan juga bekerja sama dengan DAI TV, kita akan langsung saja untuk mendengarkan sambutan Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang juga sekaligus pemimpin redaksi IDN Times kepada Kak Uni Lubis. Kami persilahkan. Selamat pagi dan terima kasih, Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pertama, tentu saja kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Mbak Mira Tayyiba. Saya baca, teman-teman, karena di sini banyak jurnalis, jadi bisa dibaca Mbak Mira ini track record-nya luar biasa ya, bahkan disebut sebagai Ratu E-commerce karena berperan sangat besar dalam penyusunan peta jalan dari pembangunan infrastruktur e-commerce kita, terutama dalam hal regulasi. Terima kasih atas kesediaannya Mbak Mira di akhir pekan berfaedah semoga. Kedua, kepada Mbak Siti Nadia, yang hampir setiap hari juga sebetulnya kita lihat di televisi, juru bicara vaksin, staf di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah teman-teman Forum Jurnalis Indonesia di manapun dari Aceh sampai Papua yang sudah ingin belajar, dan saya juga melihat ini ada berbagai sejumlah teman-teman jurnalis dari berbagai media juga ya yang hadir di sini. Terima kasih, selamat bergabung. Kita akan belajar bareng, berdiskusi bareng dengan narasumber. Karena memang ini adalah awal tahun ya, FJPI baru ulang tahun ke 13 tahun sebetulnya pada tanggal 22 Desember 2020. Dan kami ingin memulai awal tahun ini dengan belajar dan membekali diri, ya, refreshing. Kita sudah banyak tahu bagaimana jurnalis harus meliput COVID, tetapi
ini juga pengalaman ini juga menunjukkan betapa banyak hal yang kita tidak ketahui karena COVID ini hal yang baru buat seluruh dunia, buat siapapun. Jadi kita prosesnya belajar bareng. Nah, dalam proses belajar bareng itu kita berhadapan dengan informasi hoax ya. Sebelum pandemi itu hoax paling banyak dari zaman dahulu kala tuh hoax paling banyak itu di soal kesehatan ya. Baru belakangan tahun 2016 sesudah Pilpres di Amerika kemudian nular ke Indonesia, hoax yang berkaitan dengan politik itu merajalela. Tetapi dari dulunya itu hoax di bidang kesehatan itu selalu paling banyak ya. Dan pandemi ini karena di awal-awal itu kita sama-sama tidak tahu, semuanya sama-sama belajar, sehingga itu adalah pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menyebarkan hoax yang berkaitan dengan COVID-19. Sekarang kita masuk the next step tahun ini dengan ketika kemarin Pak Presiden sudah divaksin ya, vaksinasi. Vaksinasi ini adalah juga area di mana banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran. Nah, kita akan mendapatkan informasi dan juga berdialog, bertanya, silakan dengan kedua narasumber. Dan karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat membekali kita meliput tahun 2021 yang kalau menurut saya adalah episode atau season kedua ya, musim kedua dari 2020 karena akan masih menjadi tahun pandemik. Terima kasih sekali lagi atas keikutsertaannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kak Uni Lubis yang sudah sedikit sharing kepada kita mengenai pentingnya bagaimana kita jurnalis harus punya skill dan juga bekal untuk meliput masalah COVID-19 dan juga tentang vaksinasi. Nah, sekarang ini kita akan segera langsung saja mengikuti webinar yang akan pertama kali ini disampaikan oleh Ibu Mira Tayyiba. Tadi CV-nya sudah sebagian disampaikan oleh Kak Uni. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo dan juga staf ahli bidang informasi digital, kreativitas dan SDM, juga staf ahli bidang hubungan ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pernah menjabat di posisi tersebut, juga sejumlah posisi penting lainnya di berbagai lembaga. Ibu Mira merupakan lulusan Universitas Indonesia dari jurusan Teknik Elektro dan meraih gelar Master of Science dari Electrical Engineering dari Northeastern University Boston, USA. Langsung saja kita sambut Ibu Mira. Silakan Bu untuk memberikan penyampaian. Tadi sepertinya ada PPT yang mau disampaikan ini ya Bu. Silakan Bu Mira. Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bu Uni Lubis, atau saya mau ikut Mbak Mela deh, Kakak Uni. Terima kasih atas undangannya. Kemudian yang terhormat juga Dr. Nadia, Mbak Mela, para jurnalis perempuan Indonesia, Bapak Ibu semua. Senang berada di sini. Kalau saya boleh, saya pengen cerita aja sih Mbak Mela, apa yang Kominfo lakukan dalam menangani hoax ini. Tapi kalau boleh saya dibantu screen share, apa saya yang melakukan screen share ya? Ada nanti Kak Awi nih yang membantu kita nih. Boleh. Kak Awi, silakan Kak Awi, bisa di-share. Silakan. Ya, jadi saya mau bercerita sebelumnya begini. Kita ini menghadapi, mohon maaf, suara saya cukup jelas ya? Sepertinya ada feedback, mungkin untuk rekan-rekan yang tidak sedang berbicara bisa tolong dimatikan mikrofonnya, sehingga Bu Mira suaranya lebih jelas terdengar. Terima kasih. Silakan Bu Mira. Terima kasih Mbak Mela. Saya mau cerita sebagai pengantar ya, tadi yang disampaikan Kak Uni itu sangat betul. Jadi kita ini menghadapi tantangan yang besar dalam penanganan hoax selama pandemi. Isu pandemi sendiri itu sudah rumit. Isu hoax juga tidak sederhana. Sekarang kita menghadapi hoax yang seputar pandemi. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kenapa sih bisa terjadi hoax atau berita bohong yang beredar di masyarakat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa secara umum beberapa ahli mengatakan berita bohong itu didorong oleh 3 faktor ini.
Yang pertama tentunya ada motivasi atau keinginan untuk menyebarkan suatu berita. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja ini ada yang memang memiliki intention untuk membuat keributan atau keresahan lah begitu. Tapi ada juga yang karena dia tidak tahu bahwa berita itu tidak betul, tapi kemudian karena dia merasa berita ini penting dan perlu disebarluaskan, kemudian dia secara tidak sengaja menyebarluaskan berita palsu. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu yang kita hadapi saat ini, platform digital termasuk social network, jaringan sosial sebagai media penyebaran berita. Di era digital ini berita palsu dapat tersebar dengan mudah karena kita ini semua bisa mengakses ruang digital itu 24 jam. Ibaratnya toko itu tidak pernah tutup. Dan penyebarannya itu bisa secara cepat, instantly, begitu kita tombol send, itu semua sudah tersebar. Belum lagi kita selama pandemi ini kan kita ingin tahu, karena kita tidak paham mengenai apa itu COVID, bagaimana penanganannya dan sebagainya, kita jadi ingin mencari tahu. Nah, disinilah yang menjadi kerentanan karena tadi karakteristik platform digital yang selalu 24 jam, borderless, sehingga menjadi rentan sebagai media penyebaran berita bohong. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran berita palsu itu juga terjadi di forum offline, apakah dalam pertemuan keluarga atau dalam arisan dan sebagainya. Nah, pendorong yang ketiga adalah adanya alat dan layanan untuk membuat dan mendapatkan berita. Sekarang ini informasi dapat diperoleh dari berbagai kanal, baik offline maupun online. Perkembangan teknologi yang sedemikian masif juga memungkinkan rekayasa berita dengan mudah dan cepat, sehingga orang yang memiliki intensi jahat bisa menyebarkan berita bohong dengan mudahnya. Saya ambil contoh seperti misuse dari teknologi digital adalah deepfake. Kita mengenal semua deepfake, yaitu merekayasa materi digital dengan bantuan AI, kecerdasan buatan, sehingga kita dapat membuat gambar atau suara yang terlihat dan terdengar seperti aslinya. Nah, jadi ada 3 pendorong ini. Di masa pandemi ini, kita juga melihat ada fenomena yang disebut dengan infodemi, yaitu gelombang berita palsu dan informasi salah terkait dengan COVID-19. Nah, infodemi ini semakin menguat karena kita semua sekarang sangat bergantung di media digital, terutama saat pandemi. Ini juga kami konfirmasi karena selama pandemi COVID, terutama 3 bulan pertama pada saat PSBB, traffic internet itu naik dengan tajam. Kemudian di mana sektor-sektor lain, jadi kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga, sektor yang lain itu negatif, sektor digital itu tetap positif. Jadi memang pemanfaatan digital terutama sepanjang pandemi ini sudah menjadi suatu keharusan. Ini menjadi suatu kerentanan tersendiri. Selanjutnya, di slide selanjutnya, nah ini menggambarkan seberapa banyak hoax yang sudah kita monitor. Jadi Bapak Ibu, Kominfo itu memiliki mesin pengais, melakukan crawling konten negatif di internet menggunakan AI untuk secara cepat dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif. Nanti hasilnya ini akan ditindaklanjuti apakah berupa pemblokiran akses, penonaktifan konten, dan diteruskan ke instansi terkait. Sebetulnya kegiatan ini menjadi suatu hal yang menantang bagi Kominfo. Jadi kalau di satu sisi kita kan harus menjamin pasal 28F Undang-Undang Dasar 45, di mana isinya itu saya bacakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi di satu sisi ini hak kita sebagai hak kita untuk mendapatkan
untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi di sisi lain, kita juga harus secara proaktif menjaga ruang digital kita bersih, aman, dan beretika. Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi Kominfo dalam pengendalian konten di internet atau di media, di platform digital. Jadi kalau kita lihat, dari 23 Januari 2020 hingga 15 Januari 2021, jadi sekitar katakanlah 1 tahun begitu, tim AIS ini ya bisa dikatakan tadi tim pengais dengan AI itu, tim kami mencatat sudah ada 1.354 isu hoax terkait COVID-19. Ini yang hoax spesifik terkait dengan COVID-19, tersebar di lebih dari 2.000 postingan di 4 media sosial besar yang memang masyarakat Indonesia gunakan banyak, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Jadi kalau dilihat, yang di gambar bawah itu, yang warna biru itu adalah yang sudah diproses atau yang ditindaklanjuti, yang kuning itu yang masih dalam tahap proses. Jadi kita bisa melihat ada 88% secara total yang sudah kami tindaklanjuti atau dilakukan take down. Nah, berdasarkan data dan analisis dari tim tersebut, Polri juga telah menangani 104 kasus dengan 104 tersangka penyebar hoax terkait COVID-19. Jadi bukan hanya kami deteksi mana yang hoax, tapi juga ditindaklanjuti. Ada yang memang bekerja sama dengan platform digital, dan kelanjutannya bila itu memang memenuhi unsur-unsur, ya kita tindaklanjuti bersama Polri. Khusus untuk vaksin saja, sudah ada 66 isu hoax yang sudah diklarifikasi sebagai hoax dan disinformasi. Jadi Mbak Mela, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mengunjungi situsnya Kominfo, kominfo.go.id, nanti di bagian bawah itu akan terlihat kumpulan berita yang sudah dikasih label hoax, disinformasi. Nah, jadi itu menjadi salah satu cara bagaimana kita mengklarifikasi dan menyampaikannya ke masyarakat. Kemudian di slide selanjutnya, saya ingin cerita mengenai apa yang kami lakukan. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE, Kominfo ini terus mengawal penyampaian informasi yang valid dan akurat ke masyarakat, yaitu melalui pencegahan penyebaran konten negatif di internet termasuk hoax dan disinformasi. Ini kita lakukan secara komprehensif dari hulu, bagian tengah, sampai ke hilirnya. Di bagian hulu bisa dikatakan adalah melalui edukasi ke masyarakat penggunanya. Oleh karena itu, kita melakukan melalui pendidikan literasi digital dan kampanye untuk melawan hoax. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Kominfo atau oleh pemerintah, tapi kami juga menggandeng komunitas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Kemudian, itu untuk tadi hulunya. Di bagian tengah, Kominfo juga melakukan pengawasan 24 jam atas arus hoax dan disinformasi, tadi melalui monitoring mesin AIS. Kemudian kita melakukan penyampaian konfirmasi dan klarifikasi ke masyarakat, tadi melalui lamannya Kominfo. Kemudian kita juga memiliki layanan chatbot melalui WhatsApp covid19.go.id untuk menjawab semua pertanyaan publik. Jadi sebetulnya publik kalau ragu terhadap suatu informasi, memerlukan informasi dari sumber yang kredibel, jadi bisa mengunjungi beberapa pilihan ini. Bisa melalui laman Kominfo, bisa melakukan chatbot melalui WhatsApp di covid19.go.id, dan nanti ada informasi lainnya kami sampaikan berikutnya. Kemudian untuk di tingkat hilirnya di downstream, Kominfo juga melakukan koordinasi dengan Barreskrim Polri terkait penindakan dan penegakan hukum atas pembuat serta penyebar berita hoax. Jadi koordinasi ini terus kami perkuat untuk menjaga melindungi ruang publik, ruang digital publik, supaya bisa kita gunakan secara bersama, secara sehat, aman, dan beretika. Kemudian di slide selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan
khususnya peran perempuan ini dalam melawan konten hoax. Ini perempuan secara spesifik selama pandemi ini kan menjadi multifungsi, artinya jadi mengerjakan banyak tugas yang mulai menjadi guru dadakan gitu ya di rumah gitu, sampai kemudian ada juga karena kami mengawal perkembangan e-commerce, ternyata banyak juga usaha yang diinisiatif oleh perempuan berkembang masuk ke platform digital selama pandemi ini. Jadi bukan hanya sebagai peran sebagai pendidik di rumah, tetapi juga membantu mencari dari sisi ekonominya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melawan hoax ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya melakukan edukasi literasi. Kemudian dalam tingkat yang lebih besar, jurnalis perempuan ini juga dapat melakukan edukasi ke masyarakat lebih luas melalui tulisan dan liputannya. Kemudian yang kedua adalah melalui kampanye budaya cek, recheck, dan cross-check. Jadi kita harus selalu melakukan self-filtering, memverifikasi informasi yang diterima, mencermati sumber yang tertera, ini kayaknya sumbernya bisa dipercaya atau nggak jelas di sumber beritanya, kemudian membandingkan dengan informasi lainnya dari sumber terpercaya, jadi cek rechecknya dilakukan, dan juga mencermati konten secara menyeluruh dan tidak berhenti pada judul. Ini mohon maaf, Bapak Ibu teman-teman jurnalis, kadang-kadang ada yang clickbait judulnya itu. Jadi untuk menarik supaya membaca artikel tersebut, jadi judulnya dibikin bombastis yang sebetulnya kadang-kadang hanya ngambil sebagian dan tidak terlalu kontekstual dengan isinya. Nah, jadi kami pun melakukan edukasi untuk mencermati konten secara menyeluruh. Baca judulnya saja sudah seperti, wah ini berita nih, belum dibaca isinya sudah di-forward duluan. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita semua. Dan yang ketiga tentunya adalah melakukan aduan konten negatif. Tadi ada bisa melakukan melalui WhatsApp, bisa melalui patroli siber Kominfo, jadi ada pengaduan ke Kominfo ataupun ke kementerian lain, institusi pemerintah lainnya. Misalnya kita ketahui ada misalnya obat, ya berarti ke BPOM atau ke Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya itu adalah mengenai peran bagaimana jalur komunikasi yang digunakan Kementerian Kominfo untuk memerangi hoax selama pandemi. Jadi yang kita lakukan adalah tentunya kita tidak bisa melakukan hanya oleh Kominfo atau hanya oleh pemerintah. Jadi kita menggandeng semua yang disebut dengan pentahelix, mulai dari kementerian lembaga, kemudian masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan agama, akademisi dan ahli, media, tokoh dunia usaha, itu semua membantu untuk bagaimana kita melakukan komunikasi publik secara efektif, khususnya untuk COVID-19 ini. Kanal yang dipakai mulai dari media mainstream, media center, media sosial, dan jaringan komunikasi sosial dan politik. Dan bahkan sudah ada 5 juru bicara mengenai vaksinasi COVID-19, apakah itu dari Satgas sendiri, dari Kementerian Kesehatan, dari BPOM maupun dari Bio Farma. Jadi ini kami menyambut baik acara hari ini karena kita juga sangat membutuhkan bantuan media untuk menyampaikan atau bahkan mengklarifikasi, memperjelas berita-berita yang beredar di masyarakat khususnya mengenai COVID-19 ini. Nah, selanjutnya ini ada, karena sekarang kita sudah mulai masuk ke proses vaksinasi, kemarin hari Senin sudah dimulai oleh Bapak Presiden. Nah, tapi masih ada yang mungkin merasa ragu, jadi ini kita terus mengkampanyekan bahwa mengutip dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa vaksin adalah public goods for the good of the public. Jadi
barang ini, vaksin, ialah milik publik yang ditujukan tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga dan orang di sekitar kita, dan lebih jauhnya juga melindungi ekonomi kita. Karena dengan kita melindungi diri sendiri, tetapi tentunya dengan tetap melakukan prokes dan 3M, kegiatan perekonomian kita tuh bisa lebih digenjot lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita selalu menginformasikan, mengedukasi bahwa salah satu tujuan utama vaksin adalah herd immunity. Nah, ini herd immunity ini tentunya membutuhkan partisipasi dan kontribusi kita semua untuk istilahnya do the good for the public. Karena tadi dikatakan public goods for the good of the public, jadi kita harus berpartisipasi untuk melakukan apa yang menjadi kontribusi kita. Dan Bapak Presiden sendiri Senin lalu juga sudah secara langsung memperlihatkan bahwa dengan beliau divaksin, jadi vaksin itu pun sudah mendapat izin dari BPOM sehingga aman, imun, dan efektif. Tentunya kita juga menginginkan adanya figur-figur lain yang telah divaksinasi, tetap menjalankan prokes 3M, kemudian bisa memberikan contoh kepada masyarakat, karena penyuntikan itu masih di awal, masih diperlukan waktu untuk mendevelop antibodi, sehingga prokes 3M tetap harus dijalankan. Mungkin itu Mbak Mela, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mira. Luar biasa sekali penyampaiannya, memang itulah yang kita hadapi saat ini. Begitu banyak informasi hoax beredar di masyarakat, sehingga masyarakat pun harus betul-betul cerdas dalam memilih informasi sehingga tidak tersesat dalam informasi bohong. Dan kita juga akan nanti diskusi lebih lanjut, Bu Mira ya, tapi ini ada satu yang mau dilakukan terlebih dahulu, yaitu kita mau foto bersama. Mumpung ini pesertanya masih banyak sekali, silakan kawan-kawan untuk membuka fotonya sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya ke Ibu Siti. Kita mau foto dulu. Sudah dibukakah kameranya semuanya? Oke, mungkin Kak Awi dan juga rekan-rekan bisa membantu untuk memotokan. Saya akan berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk berfoto ya. Silahkan dibuka kameranya. Oke, terima kasih Mela. Oke, sudahkah difoto Kak Awi? Ya, ini lagi. Oke, bentar ya. Vicky bisa bantu bentar screenshot mumpung masih rame. Screenshot. Oke Mbak, sebentar. Kalau sudah di info ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. Gaya bebas kali ya? Boleh gaya bebas? Oke. 1, 2. Dari tadi udah bebas ini. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali, luar biasa. Ini saya juga ingin menyapa terlebih dahulu Wakil Direktur DAI TV, Ibu Elisa, juga selamat bergabung dalam webinar kali ini. Dan juga semoga bisa semakin menambah lagi dukungan nanti kalau kita punya event-event yang lain ya, Bu Elisa ya, bisa didukung kembali. Baiklah, kita sekarang akan berjumpa dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Apakah sudah hadir? Masih belum, Kak Mel.
Oh, masih belum ya? Baik. Kita sementara menunggu Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ini kita Langsung akan tanya jawab aja. berbincang dulu ya dengan Ibu Mira terlebih dahulu sambil kita menanti narasumber kita satu lagi. Bu Mira, ini saya tertarik juga. Ini kan kita punya Undang-Undang ITE dan juga undang-undang yang lain. Ini kalau dari hoax ini yang sudah sampai ke ranah hukum dan sudah ditetapkan hukumannya terkait dengan COVID-19 itu sudah ada atau belum sih, Bu? Tadi Mbak Mela yang sudah kita tindak lanjuti, tentunya sudah bukan di ranah Kominfo lagi ya, tapi sudah di penegak hukum. Ada 104 sudah diproses oleh Polri. Jadi kita juga serius ini, artinya bukan hanya mengidentifikasi tapi tidak ada tindakan, karena peraturan perundangan kita sudah cukup dalam mengequip kita untuk melakukan tindakan. Jadi saya ambil contoh untuk konten yang dilarang. Jadi ada beberapa konten yang dilarang, termasuk misalnya memberikan informasi, misalnya nih mengenai kegiatan terorisme atau yang memfasilitasi kegiatan terkait terorisme. Itu ada di dalam terakhir itu Kominfo mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 baru tahun lalu, dan itu pun juga baru akhir tahun, yang bisa mengatakan bahwa PSE, penyelenggara sistem elektronik, termasuk di dalamnya platform digital, termasuk media sosial, dia harus menjaga bahwa sistem elektroniknya tidak mengandung konten negatif. Kalau dia ternyata ada, nanti akan ada pemberitahuan apakah bisa itu aduan dari masyarakat atau aduan dari kementerian lembaga sebagai regulator sektornya masing-masing. Nanti kita informasikan ke mereka. Di dalam Anda ada konten negatif. Nah, itu kemudian harus segera di take down, itu ada pengaturannya. Kalau dalam 1x24 jam tidak dilakukan, ada tindakannya. Dalam berapa kali 24 jam tidak ada juga tindakannya, sampai nanti bisa kita melakukan yang ekstrimnya itu, bila memang mereka tidak comply sama sekali, melakukan pemutusan akses melalui ISP ya, penyedia jasa internet. Jadi ini memberikan, di satu sisi kita tidak ingin seperti apa ya, membatasi orang dalam melakukan kebebasan pers lah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sisi lain kan kita juga harus menjaga tadi ruang digital kita bersih, aman, dan beretika supaya kita bisa produktif. Toh nanti kalau banyak informasi yang ada tetapi semuanya salah gitu, ya tidak produktif juga. Nah, jadi kita sangat serius dalam menangani isu ini, tetapi juga artinya jangan takut, kita diawasi pemerintah, enggak seperti itu juga. Silakan melakukan kegiatan di dunia digital sebagaimana mestinya, tetapi tentunya kan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu sih Mbak Mela, pertanyaannya apabila sudah diproses, sudah 104 tadi. 104 nanti bisa ya, kalau mau kebetulan ini saya ada informasi sedikit mengenai si 104 itu ada tersebar di 28 daerah. Jadi seperti misalnya ada Polda Metro Jaya ada 14 kasus, Polda Jatim ada 12 kasus, itu yang paling tinggi. Polda Riau ada 9 kasus dan sebagainya. Jenis hoax-nya itu mulai dari korban meninggal akibat corona padahal disebabkan oleh hal lain, kemudian ada penyebaran corona di suatu tempat tanpa ada informasi resmi, dan ada lagi lah beberapanya. Jadi dalam menangani 104 kasus ini pun kita tidak gegabah, tapi memang ada petunjuk, ada petunjuknya. Dan sebagai catatan, dari 104 itu 38-nya perempuan loh. Jadi ya itu menjadi catatan sendiri, walaupun masih banyak ya yang kalau dibandingkan dengan laki-laki 66, jadi kayak hampir 2 kali lipatnya. Tapi ya ternyata yang perempuan itu juga ada. Dari jumlahnya mungkin ada 17 yang memang sudah diproses kemudian ditahan, dan 87 tidak ditahan. Mungkin itu Mbak Mela posisinya. Baik, terima kasih Ibu Mira. Ada pertanyaan dari kawan kita
Mas Hari dari bertuahpost.com. Saya mau tanya, Mbak, tadi ada dikatakan Kominfo mendata informasi hoax selama ini. Pertanyaannya, penyebaran hoax ini apakah melalui media sosial semua atau ada dari media massa juga? Begitu Bu Mira, silakan Bu untuk dijawab langsung. Terima kasih Pak Hari. Jadi yang mesin tadi memang itu adalah yang di ranah digital. Walaupun tadi ya media massa yang bisa kita katakan misalnya media cetak begitu, itu selama dia ada versi digitalnya, itu juga dimungkinkan untuk kita mencari. Tapi memang yang banyak terjaring itu adalah yang melalui media sosial. Baik. Kalau melalui WhatsApp ataupun Telegram maupun pesan-pesan pribadi begitu Bu, itu seperti apa ya Bu penjaringannya untuk tahu ini hoax atau tidak, kemudian dijerat hukum, apakah harus menunggu laporan dari masyarakat atau ada juga sistem khusus dari Kominfo untuk menjangkau pesan-pesan hoax yang dikirimkan melalui pesan pribadi ini Bu? Betul Mbak Mela, melalui aduan. Jadi kita kan tidak mungkin itu namanya sudah melakukan intersepsi ya. Kita tidak sampai ke arah sana, tapi memang menunggu aduan. Jadi ada yang penanganan hoax ini ada yang kita jaring sendiri tadi melalui mesin, ada juga melalui aduan. Jadi baik itu aduan tadi Kementerian Lembaga sebagai regulator sektor maupun dari masyarakat. Baik. Silakan juga kawan-kawan jurnalis yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan. Boleh langsung juga untuk berbicara langsung ya, nggak harus melalui chat. Oh, boleh, Kak Uni, silakan. Mbak Mira, yang lagi seru nih kemarin pada saat sebenarnya Pak Jokowi udah bagus sih jadi waktu Pak Jokowi itu divaksinasi, kami media mendapatkan videonya yang close up. Jadi itu sebetulnya sudah oke ya, karena sebelumnya itu Kamala Harris itu sempat pada saat dia divaksinasi itu sempat beredar hoax-nya bahwa dia nggak benar-benar divaksinasi, jadi jarumnya nggak benar-benar ditunjukkan. Itu salah satu hoax yang beredar ya dalam konteks di Amerika, dan karena itu ketika Pak Jokowi tim dokumentasinya itu betul-betul nunjukin yang sampai yang vaksinasi dokternya itu sampai kelihatan gemeteran itu kan karena close up ya. Jadi sebetulnya secara komunikasi publik ada upaya yang oke, tapi kemudian ada kasus Raffi ya, yang justru menutupi ya. Jadi justru menutupi yang bagusnya itu ditutupi oleh yang nggak bagus, itu biasa banget ya. Nah, saya ingin tahu selama ini bagaimana policy di pemerintah karena Kominfo ini adalah focal point-nya untuk komunikasi. Karena misalnya ada survei yang dilakukan oleh Profesor Zulfikar Amir ya dari Nanyang Technological University, tingkat kepercayaan sumber informasi terkait COVID-19 ya. Di Jakarta, ini sih di Jakarta ya, dan narasumbernya lumayan banyak, 154.000 lebih. Jadi sumber yang terpercaya nomor 1 dokter atau pakar kesehatan, kedua tokoh agama, kemudian ketiga pejabat pemerintah, keempat keluarga, mungkin di sini peran dari jurnalis perempuan dan juga kelompok perempuan karena biasanya sangat berpengaruh di keluarga, dan baru paling bawah itu selebritas atau influencer. Nah, apa pertimbangan misalnya ketika memilih influencer, kalau boleh tahu rapat-rapat di Kemkominfo atau di pejabat-pejabat yang berkaitan dengan komunikasi publik ini, Mbak Mira, sehingga ya jangan sampai terjadi seperti yang kemarin itu. Terima kasih Kak Uni. Ini memang jadi kaget kita juga ya setelah kejadian itu. Memang kan kemarin itu yang dipilih itu mewakili semua yang disebut Kak Uni tadi, semua golongan itu ada. Nah, rupanya beliaunya ini kan termasuk yang dipilih dari kaum milenial yang diharapkan dengan banyaknya followernya itu bisa memberikan contoh gitu. Tapi kami anggap itu sudah diselesaikan karena dalam arti yang bersangkutan juga sudah mengklarifikasi, kemudian ini sebagai pembelajaran ke depan juga gitu dalam memilih tokoh anak muda ini. Namanya juga anak muda mungkin masih ini ya, masih
toh kan tadinya juga di sebelum kegiatannya juga sudah dites, kita semua negatif kok. Nah, hal-hal seperti itu jadi memberikan kesan yang kurang sejalan lah gitu. Padahal kita sangat ketat dalam mengatakan bahwa setelah vaksin prokes 3M tetap harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Pertimbangannya sih itu Kak Uni, jadi memang mewakili semua golongan. Kami sadar bahwa perlu, yang tadi Kak Uni sampaikan itu sangat betul, bahwa sumber berita itu bisa saja dari siapa saja. Tergantung dari seseorang itu merasa dekat. Informasi itu bisa dipercaya karena ada faktor kedekatan juga kan, karena dia percaya dengan suatu pihak, makanya dia bertanya ke sana atau mengiyakan informasi yang diberikan. Jadi kami menyadari pemerintah bukan saja, walaupun kita menjadi salah satu sumber yang kredibel, sumber berita yang kredibel, tapi kami pun menyadari bahwa pemerintah bukan satu-satunya sumber berita. Oleh karena itu kita mengajak semua untuk terlibat, termasuk beberapa golongan yang Kak Uni sampaikan tadi. Baik, itu tadi Kak Uni ya. Semoga ada pertanyaan tambahan lagi mungkin Kak Uni, atau mungkin juga teman-teman yang lain. Silakan untuk langsung bergabung bersama kita, menyampaikan langsung pertanyaannya, maupun juga boleh dituliskan juga ya. Dan Izin memang, bertanya, Mas, Bu Mela. oh silakan, dengan siapakah ini? Saya kok nggak lihat gambarnya. Tongku izin bertanya, Bu. Pak Tengku. Iya. Dari mana Pak Tengku? Saya Tongku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi USU. Oh baik, silakan, silakan. Saya Ya, tertarik mahasiswa. dengan penjelasan Ibu Mira tadi tentang vaksin yang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah ya. Salah satu yang viral belakangan ini adalah salah satu anggota DPR RI tentang vaksin ini. Beliau mengatakan bahwasannya vaksin ini bisa mengakibatkan kelumpuhan. Pertanyaannya bagaimana kalau seorang pejabat yang menyebarkan hoax itu? Apakah tindak lanjutnya seperti halnya dengan masyarakat biasa atau ada hal-hal tertentu seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, menarik sekali nih Bu Mira. Kalau pejabat yang melakukan ini gimana ini? Apakah tajam ke atas juga? Silakan. Nah, begini, memang itu sangat disayangkan ya. Tentunya kalau vaksin ini tidak aman, BPOM tidak akan mengeluarkan izin daruratnya gitu kan. Jadi MUI sudah mengatakan halal, BPOM sudah mengatakan aman. Jadi kepada siapa lagi mereka yang ahlinya gitu. Jadi ini memang sangat disayangkan. Nah, perkara mengenai penanganan beliau ini, kami terus terang masih belum melakukan sesuatu kepada kepada kondisi tersebut, pejabat tersebut, karena beliau ini kan mengatakan sebagai contoh, kalau nggak salah ya yang saya baca atau yang saya dengar kan, karena itu videonya kan juga viral itu, ada satu kejadian di satu tempat polio ya kalau nggak salah ya, vaksin polio yang kemudian menyebabkan kelumpuhan. Nah, apakah betul seperti itu kan kita harus verifikasi juga. Apakah berita itu memang layu, ya? Iya, lumpuh layu. Vaksinasi sebetulnya itu. Jadi belum diimunisasi. Nah, jadi kalau misalnya memang itu kan sangat kasual, bukan terkait langsung dengan COVID-19, tetapi memberikan contoh. Jadi sekali lagi Pak Tongku, ini kita pun ini menjadi salah satu contoh ya bahwa pemerintah juga tidak gegabah dalam melakukan tindakan terhadap suatu berita. Kalau kemudian ini memang dikatakan sebagai hoax, ya berarti pengaturannya kan sudah ada. Tetapi untuk sampai ke arah sana, berarti kan kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dan verifikasi ini bukan hanya terjadi karena dia pejabat, tetapi juga ke
yang lainnya. Oleh karena itu, pada waktu saya ambil contoh dalam kasus kami melakukan pengendalian melalui mesin gitu ya, begitu dia sudah tertangkap bahwa ini berpotensi hoax melalui AI, kan kita bisa, jadi tidak manual, kita sekian juta tautan kan tidak mungkin dilakukan secara manual, kita lakukan verifikasi dulu sampai kemudian kita beri label apakah dia hoax atau disinformasi. Jadi proses verifikasi itu tetap dilakukan, Pak Tongku. Bang Tongku, udah jelas? Apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah clear? Jelas, jelas Mbak. Jelas ya. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Bu Mira, ini ada Mika dari The ITV yang menanyakan terkait dengan hoax dan sosialisasi vaksin ini, apakah konten di medsos akan ada pengawasan juga? Karena sekarang influencer kelihatannya lebih berpengaruh dibanding media formal. Apakah ada kebijakan dari Kominfo terkait konten di YouTube? Kalau Mbak Mika, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita mengendalikan apa saja yang harus diposting di platform digital, terutama yang sifatnya UGC ya, yang user generated content. User generated content kan kita sendiri, masyarakat sendiri sebagai content providernya gitu. Tentunya tidak. Tetapi koridor itu sudah kita tetapkan. Ada koridor misalnya berita yang meresahkan masyarakat atau konten yang meresahkan masyarakat. Konten meresahkan masyarakat itu apa saja itu ada. Teman-teman bisa melihatnya di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Nah, di situ bisa kelihatan bahwa kalau pengawasan dalam arti di media sosial dilakukan, iya, tetapi hanya untuk konten negatif. Kita tidak melihat satu persatu tautan atau satu persatu postingan yang dilakukan oleh siapapun, tetapi tadi melalui teknologi kita sudah, AI itu kecerdasan buatan itu kan kita bisa mengajari mesin yang disebut dengan konten negatif adalah yang seperti ini. Nah, nanti mesin sendiri yang melakukan pencarian. Begitu didapat, kita verifikasi secara manual, baru kita tadi label hoax atau disinformasi. Jadi sekali lagi Mbak Mika tadi ya, Mbak Mika jangan khawatir terkait dengan apakah konten ini bisa kita posting apa atau tidak. Silahkan karena kita juga tidak bisa membatasi kreativitas atau keinginan seseorang mengekspresikan suatu pendapat, asalkan memang bisa dipertanggungjawabkan dalam arti dalam suatu koridor itu yang koridor yang aman ya. Di luar itu, tadi misalnya secara spesifik konten negatif pasti akan kita sapu. Ini sebagai contoh ya, yang kita maksud dengan konten negatif itu antara lain adalah misalnya mengenai perjudian, kemudian mengenai terorisme, itu sudah pasti. Kemudian mengenai pornografi. Itu ada beberapa hal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Di luar itu, postingan di luar itu, ataupun yang tidak mengglorifikasi atau yang membesar-besarkan ya, atau mengarahkan kepada isu itu, ya tentunya akan ya aman, yang baik-baik saja. Jadi silakan tetap menggunakan media sosial, tapi secara produktif. Baik. Itu tadi jawaban untuk Kak Mika ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi. Kita berharap segera ketemu dengan Ibu Dr. Siti, tapi sebentar lagi, kurang lebih 5 menit lagi katanya beliau akan bergabung. Ini ada pertanyaan dari Kak Ranggini. Siang, Ibu-Ibu, Narsum, dan semuanya, bagaimana tanggapan pemerintah khususnya Kominfo yang akhir-akhir ini juga viral, di mana artis Raffi Ahmad yang baru divaksin tapi langsung berada di suatu pesta keramaian tanpa protokol kesehatan dan juga dihadiri oleh pejabat yang pernah viral, yaitu Bapak BTP alias Ahok. Nah ini silahkan Bu Mira. Tadi sedikit sudah dibahas ya waktu pertanyaan Kak Uni. Silahkan mungkin ditanggapi lagi singkat padat ya Bu. Boleh. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya bahwa pemilihan orang atau profil publik lah
ya, untuk di vaksin itu diharapkan untuk memberikan contoh yang baik. Tapi khususnya untuk kasus ini, yang bersangkutan sudah mengklarifikasi, juga sudah meminta maaf juga kepada masyarakat. Kita anggap ini selesai, dalam arti ya, ini mungkin bagus juga sih Mbak Mela. Ini juga contoh, tapi contoh yang tidak perlu ditiru gitu. Kalau contoh itu yang bagus-bagus semua, nanti bingung juga kalau di luar tindakan itu artinya apa. Nah, ini juga sebagai contoh, tapi contoh yang tidak untuk ditiru. Baik, baik. Itu tadi untuk Kak Anggini, semoga jelas. Dan sekarang saya berpindah ke pertanyaan lain lagi. Ini dari Nurul Hasani, ingin bertanya, hoax lahir juga karena sebab informasi yang diberikan oleh pemerintah juga tidak tegas dan jelas sehingga masyarakat bisa berspekulasi hingga menimbulkan hoax. Nah, ini mengapa peran media massa atau Kominfo sendiri tidak memberikan suatu informasi yang valid sehingga masyarakat pun bisa percaya dengan informasi yang didapatkan. Monggo Bu Mira, silakan. Ya, terima kasih. Mengenai informasi yang valid itu sudah kami lakukan ya, baik itu tadi ada melalui media center, melalui iklan layanan masyarakat misalnya, kemudian melalui media sosial. Hampir seluruh kementerian lembaga sekarang punya akun, mau akun IG, mau akun Twitter, akun media sosial lah yang menjadi bagian dari upaya kita untuk menjelaskan suatu informasi gitu. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, pentahelix tadi, karena sebagaimana disampaikan tadi, sampaikan Kak Uni, pemerintah itu bukan satu-satunya sumber berita gitu, tapi juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan juga ke selebriti lah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah yang terus kami upayakan, peran informasi, maka kita sediakan banyak channel. Ada yang suka pakai WhatsApp, silakan pakai WhatsApp, ada chatbotnya. Ada yang mau mencari langsung di situs, ada bisa melalui Kominfo.go.id atau covid19.go.id ataupun yang lainnya. Mau ada yang lebih suka media sosial, juga ada media sosial. Jadi ini mengenai hoax ini nggak bisa diselesaikan di satu pihak. Pihak pengguna pun harus berpartisipasi melakukan kontribusinya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pengguna? Ini tadi yang kami sampaikan. Cek, recheck, dan cross-check. Jangan cepat menerima apa yang informasi kita terima itu ditelan bulat-bulat. Harus kita sendiri pun harus bisa mencerna ini kelihatannya baik atau bagus atau betul atau tidak. Caranya tadi cek, recheck, dan cross-check. Begitu Mbak Mela. Baik, ini ramai kita Bu Mira. Ada lagi pertanyaan, ini dari kawan kita Lucy Diamanda. Banyak jurnalis yang di media sosialnya juga memprovokasi seolah-olah vaksin itu akan membunuh atau tidak baik untuk tubuh. Mungkin ini karena mereka tidak paham dengan vaksin tersebut. Bagaimana jika dilakukan sosialisasi khusus untuk jurnalis karena dari tangan dan mulut mereka, ketidakpahaman ini justru akan menjadi sebuah berita. Tentu saja difasilitasi oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Dinas Kominfo di daerah-daerah. Ya, bagaimana mereka membuat berita benar jika mereka sendiri pemahamannya tidak benar. Silakan Bu Mira. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi ini sebetulnya sudah dilakukan tapi mungkin kurang intensif. Jadi siap kami sampaikan kepada teman-teman yang melakukan tugasnya melakukan diseminasi. Ini usul yang baik, mungkin intensitasnya yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih atas masukannya. Baik, ini kita masih menunggu Ibu Dr. Siti, kita cek lagi, belum hadir juga di webinar kita. Jadi kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Bu Mira. Bu Mira, kalau untuk rencana Kominfo ke depan ini akan seperti apa Bu terkait dengan hoax dan juga terutama sekarang ini hoax yang ramai ini masalah vaksin ya Bu ya. Apakah ada plan-plan tertentu untuk membuat suatu program ataupun juga bagaimana memerangi hoax ini dari rencana ke depan dari Kominfo Bu? Silakan. Secara umum tadi Mbak Mela bahwa kita tetap mengintensifkan upaya kita yang tadi mulai dari hulunya,
melalui literasi digital, selalu mengkampanyekan cek, recheck, dan cross-check, supaya teman-teman pengguna media sosial juga lebih, dalam tanda petik, lebih cerdas deh gitu ya, untuk memahami suatu berita itu betul atau tidak. Kemudian di tengahnya kita melakukan berbagai macam upaya untuk menangani berita yang sudah ada di media, jadi kita filtering. Jadi ibaratnya kalau polusi gitu, kita jadi mesin filternya supaya udaranya menjadi bersih kembali, dan kemudian ada penindakan yang kita kerjasamakan dengan pihak aparat penegak hukum. Itu secara generik. Khususnya untuk vaksin ini berbagai cara juga kita lakukan, baik yang secara generik tadi maupun yang secara khusus. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita juga minta bantuan dari teman-teman media semua untuk menaikkan tagar. Jadi nanti akan diinformasikanlah tagar apa yang dinaikkan supaya itu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga kerjasama dengan media terus kita jalin, mulai dari tadi saling bertukar informasi atau menjelaskan informasi yang akurat sebagai sumber berita yang kredibel, maupun melalui iklan layanan masyarakat. Dan mungkin acara-acara seperti ini bisa kita kerjasamakan juga mungkin, Kak Uni. Jadi artinya juga menjadi concern kita bersama. Acara ini saja kami sudah apresiasi, ada inisiatif langsung. Oh ya, selamat ulang tahun ya Kak Uni, 13 tahun, ABG banget ya, lagi lucu-lucunya tuh ya. Itu kita bisa kerjasamakan banyak hal lah untuk mendiseminasi informasi khusus untuk vaksin, karena vaksin ini dalam beberapa bulan ke depan pasti akan terus ada aja deh, nanti berita-berita yang agak miring-miring dikit pasti ada. Kita perlu bantuan media juga nih untuk meluruskan. Dan sebetulnya nggak cuma di Indonesia sih, vaksin hesitancy itu kan hampir di semua negara. Malah kalau menurut survei paling tinggi ada di Perancis. Yang jelas masyarakatnya jauh lebih modern, katakanlah, dibandingkan dengan negara berkembang ya. Jadi memang problem vaksin hesitancy ini problem yang dihadapi bersama-sama sih. Betul tuh Kak. Tadi saya lupa juga menjelaskan, ini nggak spesifik kasus di Indonesia, semua juga begini. Bahkan di Amerika hoax-nya juga, tadi kan jadi contoh, wakil presidennya disuntik tapi bohongan. Banyaklah, ini bukan spesifik Indonesia kok. Baik. Nah, ini sebenarnya satu yang menarik lagi, Bu Mira dan juga rekan-rekan jurnalis yang ada di sini, ini acara kita ini akan ditayangkan di program Halo Indonesia The ITV yang bisa disaksikan di Medan dan Jabodetabek, ataupun juga via live streaming di website The ITV Indonesia. Ini kalau nggak salah hari Senin nanti Kak Awi ya. Halo Kak Awi. Baik. Betul, hari Senin jam 10 Kak Awi ya, betul ya? Ya, benar. Oke, baik. Itu tadi, jadi kalau rekan-rekan ingin nonton, nanti bisa nonton di Halo Indonesia The ITV. Dan sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan lain. Ini dari Kak Tri Ambarwati, bagaimana Bu dengan video anggota DPR RI yang menolak vaksin dan video ini beredar masif? Sepertinya hampir semua grup WhatsApp turut menyebarkan video ini. Bagaimana strategi mencegah agar hal ini tidak terulang kembali? Bu Mira? Ya, tadi sedikit udah kita singgung ya, tapi mengenai bagaimana strategi mencegah hal ini tidak terulang lagi. Pertama yang perlu kita sadari adalah pemerintah tidak represif dalam arti menentukan konten apa, pada waktu kita mau posting belum apa-apa nggak boleh gitu. Tidak seperti itu. Kita selalu memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, menginginkan pendapat, menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran atau apapun. Jadi bagaimana mencegah supaya itu video tidak tersebar, itu agak sulit ya, apalagi di jalur
komunikasi yang sejenis WA itu kan sebenarnya komunikasi yang close ya, tidak seperti media sosial yang public gitu, yang dipublish. Oleh karena itu yang kita perlukan seperti ini, kalaupun tersebar tapi kemudian kita tidak terprovokasi, tidak menanggapi hal itu secara berlebihan, ya juga begitu aja gitu, nggak akan membawa dampak yang signifikan. Oleh karena itu sekali Jadi lagi intinya harus ada laporan ya Bu ya? Kalau untuk ini iya. Kalau ini iya, karena bisa dibayangkan ya, kita sendiri kalau tiba-tiba tanpa adanya laporan, terus grup WA yang kita ikuti terus kena terjaring gitu dalam tanda kutip, berarti kan pemerintah melakukan intersepsi dong gitu kan ya. Kok bisa tahu sih gitu. Tapi kalau adanya laporan ya itu berarti kan dari bisa dikatakan apa ya, lebih jelas lah bahwa si anggota itu mungkin merasa tidak nyaman atau merasa hal ini bisa membawa dampak yang negatif dan sebagainya. Jadi menindaklanjuti laporan begitu ya Bu ya? Mbak, menanggapi Mbak Mira, sebetulnya saya tuh sejak zaman di Dewan Pers itu kurang sreg ya dengan upaya-upaya hukum ya. Makanya dulu waktu Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tuh kami juga advokasi supaya itu nggak ada zamannya Pak Rudiantara, agak mendingan hukumannya dikurangi, tetapi itu masih jadi ancaman. Nah, maksud saya kalau misalnya kasus kayak anggota DPR ini ya, saya malah mengingat saya sebetulnya peran dari partai politik selama pandemik ini apa ya? Karena kalau dari segi jalur komunikasi itu jelas mereka punya anggota jutaan ya, sampai dari fraksi sampai ke daerah ya. Apakah partai-partai politik ini diajak untuk ikut misalnya membangun pemahaman yang benar terhadap COVID-19, dan PR kita yang gede ini adalah soal vaksin. Karena ini nggak mungkin media itu terus terang aja kalau ada di grup pemret perempuan juga ya, sama grup pemret dengan Satgas, kesini tuh agak lelah juga Mbak, karena kita merasa udah campaign, udah dari awal lah ya, pro bono lah dari awal juga, dari awal-awal ya kita edukasi, informasi, even artikel-artikel yang entertaining, karena itu juga perlu ya untuk menambah imunitas ya, yang inspiring. Tapi kemudian kan makin kesini justru survei menunjukkan ketaatan protokol 3M termasuk menggunakan masker itu kan berkurang karena udah mengalami pandemi fatigue ya, udah lebih dari 10 bulan. Nah, jadi media juga nggak bisa mengakses semuanya, kami sudah melakukan, tetapi sebetulnya yang punya network sampai ke akar rumput, termasuk partai politik, itu penting. Nah, apakah ada pendekatan-pendekatan ke partai politik sehingga ya sebetulnya mestinya sanksi sosial atau teguran itu ya diberikan oleh partai politiknya sehingga dia nggak mengulangi lagi. Itu satu. Yang kedua, tugas media untuk setiap terjadi hal ini adalah verifikasi, cek fakta. Tadi kan salah satu yang disebutkan adalah yang kasus yang lumpuh ya, dari yang virus yang lain ya, polio. Tapi kan sebetulnya kalau media melakukan cek fakta itu ternyata mereka yang lumpuh layu, saya ingat kita banyak kok media waktu itu meliput ya sangat luas, itu ternyata belum divaksinasi. Jadi bareng media itu selalu cek fakta, verifikasi dari setiap hoax, debunking, tapi pemerintah itu benar-benar memanfaatkan network-nya secara efektif dan di semuanya. Termasuk partai politik ini, honestly speaking, kok aku belum melihat partai politik ini perannya tuh signifikan. Baik. Bu Mira, parpol ini gimana? Udah dicolek belum supaya bisa membantu tidak menyebarkan hoax atau memberikan peringatan hukuman sosial kepada mungkin anggotanya yang menyebarkan hoax ini? Tentunya sudah. Tadi kan kita usaha ke semua lah. Ini kan masalah-masalah bersama gitu ya. Jadi kan harus ditangani juga oleh sama-sama gitu. Cuman ini masukan bagus Kak Uni, nanti kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu diintensifkan begitu. Jadi usaha yang sudah dilakukan mungkin kita kan memang selalu mengevaluasi ya
komunikasi publik kemarin yang tahun lalu kita lakukan itu pun juga sudah kita evaluasi, dan hasil evaluasi itu ternyata memang menunjukkan efektifnya itu di media sosial. Nah, jadi makanya kita agak lebih pay attention lah untuk media sosial. Tetapi ya kami catat, terima kasih banyak Kak Uni masukannya. Ada pertanyaan lagi, Bu Mira, dari Eva Rianta Ginting. Publik atau netizen sekarang dibuat bingung oleh media, sebab justru beberapa media membuat berita hoax, sehingga mereka tidak trust lagi terhadap pemberitaan media. Bagaimana membedakan media yang senang memberitakan hoax dengan media yang jujur? Kalau ini cocoknya Kak Uni nih yang ngejawab nih, gimana ngebedain media? Gimana Kak Uni? Kalau nggak pernah terjaring ini ya mungkin terjaring hoax. Sama sih, ya sebetulnya di laman Dewan Pers itu ada dewanpers.org.id itu ada daftar media yang sudah terverifikasi ya. Itu sudah banyak ya, lebih dari 200, dan wartawan yang sudah terverifikasi juga. Itu adalah salah satu yang gampang untuk melihat apakah medianya ini memang terverifikasi di Dewan Pers atau tidak, karena proses untuk verifikasi itu kan panjang. Tapi justru banyak juga, harus saya akui secara jujur, banyak juga media yang sudah terverifikasi itu juga melakukan kesalahan, tidak ketat dalam check and recheck ya, sehingga kemudian menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Bahkan tadi yang Mbak Mira katakan di awal ya, infodemik itu sebetulnya seolah-olah beritanya benar, tapi sebenarnya nggak benar. Bahkan itu dari judul, jadi judul juga kelihatan. Misalnya yang terakhir itu adalah ketika hampir semuanya media membuat judul, orang ini terinfeksi positif lagi seminggu sesudah disuntik vaksinasi Pfizer ya. Itu ramai sekali itu ya. Padahal kalau membaca di dalamnya, itu sebetulnya kan memang nggak langsung ya, orang langsung dikasih vaksin hari ini terus langsung kebal gitu kan, enggak, itu pemahaman yang salah juga. Dan kemudian proses pembentukan perlindungan terhadap tubuh itu juga enggak seminggu, ada yang 10 sampai 14 hari, tetapi karena baca judul seperti itu, memang betul itu translate dari media asing, tetapi bahkan media asing tuh bikin judulnya tidak seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan, karena orang itu menurut survei juga banyak orang lebih hanya suka membaca judul, tidak membaca artikel di dalamnya yang sebetulnya menjelaskan bahwa dia harusnya misalnya ada vaksin juga yang harus diulang segala macam. Nah, ini mungkin pekerjaan rumah buat kita ya media. Mudah-mudahan dari forum yang siang hari ini kita jadi lebih hati-hatilah ke depan. Itu sih masukan dari saya. Iya, terima kasih Kak Uni, dan sekarang sudah bergabung dengan kita Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Jubir Satgas COVID-19. Halo Bu Siti. Halo Mbak Mela, selamat siang Bu Wamen, Bu Mira. Iya, selamat siang. Ibu, saya izin baca CV dulu ya Bu ya. Ya, silahkan. Iya, selamat siang Bu Uni. Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Beliau ini adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Juga dulu pernah menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, saat ini ya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kabag Program dan Informasi, Kasubdit AIDS dan PMS, dan juga beberapa jabatan yang lain. Sebelumnya, Ibu Dr. Siti merupakan lulusan dari S1 FKUI tahun 96 dan S2 FKM UI tahun 2009. Nah, ini meskipun terlambat bergabung, kita agak ngebut ya Bu Siti ya, supaya apapun pesan yang mau disampaikan ini bisa tersampaikan kepada rekan-rekan yang jurnalis yang ada di sini. Bu Siti, apakah ada PPT yang mau disampaikan, Bu? Nah, boleh deh secara cepat, Bu Mela ya mungkin ya. Baik. Silakan. Saya izin Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon maaf saya terlambat karena baru kemarin malam mendapatkan
tugas untuk menggantikan Pak Wamen juga di dalam acara diskusi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Jadi saya mohon maaf baru bisa bergabung. Semoga tidak mengurangi acara ini pentingnya dan sudah diskusi sejauh mana. Jadi saya tadi sempat lihat judulnya peran jurnalis perempuan, tapi ternyata bukan hanya perempuan saja yang hadir ya, Bu Mbak Mela ya. Jadi Iya, saya betul. lihat di dalam acara ini. Jadi mungkin belajar tadi tentang strategi komunikasi dalam rangka vaksinasi COVID-19 ini, jadi kita mengetahui bahwa ini adalah situasi di mana kita melihat bahwa perilaku pencegahan COVID-19 ini masih belum konsisten. Jadi praktek 3 perilaku itu masih kurang dari 35%. Jadi ini adalah sebenarnya permasalahan kita. Kemudian tingkat pengetahuan tentang gejala dan penularan COVID-19 masih sangat rendah, kurang dari 15%. Kemudian bagaimana upaya untuk memahami bahwa pencegahan diri untuk menghadapi pandemi ini juga masih sangat rendah. Kemudian akses juga masih kurang baik. Kita lihat bahwa angkanya kurang dari 30%. Ini tentunya terhadap informasi-informasi yang kredibel, baik itu melalui tenaga kesehatan, ilmuwan maupun para ahli, serta juga informasi terkait WHO. Kemudian kita melihat 75% angkanya ini mengetahui tentang vaksin, 65% bersedia dan menerima jika disediakan oleh pemerintah dan 8% ini yang masih menolak. Walaupun angka ini juga kami sadari beberapa lembaga survei lainnya melakukan survei dan terlihat bahwa sepertinya ada penurunan dari yang akan bersedia menerima vaksin. Nah, ini mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Kita mengetahui bahwa kita ada pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin tentunya berdasarkan ketersediaan vaksin. Jadi memang untuk memvaksinasi 181,5 juta penduduk maka perlu 426 juta dosis vaksin. Ini adalah jumlah yang sangat besar untuk sebuah negara di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Singapura yang penduduknya hanya 5 juta, maka untuk memvaksinasi seluruh penduduk Singapura mereka hanya perlu 10 juta dosis. Kita perlu 426 juta dosis. Dan ini tentunya menjadi tantangan untuk Indonesia. Sementara kita tahu di dunia global produksi daripada vaksin ini memiliki gap kurang lebih 50 sampai dengan 40% dari kebutuhan global. Artinya memang Indonesia harus betul-betul kuat untuk bisa mendatangkan vaksin pada 1 tahun pertama ini di tahun 2021. Artinya kalau kita mau menunggu sampai dengan 3,5 tahun itu mungkin seperti itu. Tetapi itu yang tidak kita inginkan karena kita ingin segera keluar dari pandemi ini. Sehingga tentunya di periode pertama dengan jumlah vaksin terbatas kita memprioritaskan garda terdepan atau frontliners itu yang kemudian kita bagi dalam 2 kelompok atau 2 tahap. Yang pertama adalah petugas kesehatan, yang kedua adalah petugas publik. Karena dua-dua ini adalah orang yang akan selalu bertemu dan terpapar dengan COVID-19. Dan lansia yang kita tahu selalu menjadi isu karena angka kematian yang tinggi dari lansia juga akan mendapatkan sebenarnya periode pada wave pertama atau periode yang sama dengan garda terdepan. Karena memang ini adalah kelompok yang paling rentan dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Baru setelah itu April akan dilakukan kepada masyarakat secara luas. Dan ini merupakan sebagian besar dari masyarakat di kita, yaitu kurang lebih jumlahnya 140 juta jiwa. Jadi di dalam keadaan pandemi, artinya dalam keadaan bencana atau kalau kita bisa sampaikan dalam keadaan darurat perang ya, tapi ini perangnya tidak dengan tentara ataupun dengan tank, tapi dengan virus yang kita tidak lihat dan dia sangat mudah sekali menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Jadi berdasarkan tentunya dalam strategi komunikasi tiga komponen penting dalam kita melakukan komunikasi risiko adalah bagaimana bicara, dengar, dan bagaimana kelola rumor. Jadi ini yang penting untuk termasuk upaya yang kita lakukan mulai dari membentuk koalisi atau gugus tugas, mendengarkan masukan-masukan, proaktif menginformasikan dan mendeteksi serta merespon hoax ataupun misinformasi yang terjadi. Ini adalah strategi komunikasinya mungkin mulai dari tujuan, strateginya seperti apa, pesan seperti apa. 2 pesan yang harus kita sampaikan yaitu vaksinasi dan upaya pencegahan 3M dan 3T. Salurannya kita sudah tahu selain dengan TV, media, digital aplikasi juga kita akan tetap menggunakan media secara konvensional, yaitu melalui fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu, kader-kader kesehatan, relawan kesehatan, kemudian kader pembangunan desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dikelola tentunya pada level di tingkat kecamatan. Ini
potensi-potensinya ya, kurang lebih dari tujuan, strategi, pesan kuncinya, dan saluran komunikasinya seperti itu. Tergantung dengan pembagian kelompok, kalau kita melihat kelompoknya tenaga kesehatan, vaksinator, dan pelayanan publik esensial, kemudian bisa dengan juru bicara nasional, tokoh agama, tokoh ini adalah kelompok-kelompok sasaran yang bisa kita gunakan untuk melakukan strategi komunikasi ini. Ini untuk medianya, tentunya kita sudah melihat di sini salah satu yang juga kita manfaatkan adalah bagaimana bekerja dengan influencer. Platform, baik itu yang bentuknya infografis, banner, tetap kita gunakan. Mungkin untuk upaya pencegahan lainnya, tetap kita gunakan berbagai media komik dan melakukan berbagai video grafis. Hoax juga menjadi penting karena kita melihat banyak sekali hal-hal terkait hoax. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana oleh Ibu Mira bahwa sudah ada daftar list yang kredibel. Tapi Kementerian Kesehatan juga memberikan klarifikasi kalau ada hoax-hoax terkait dengan berita-berita baik itu terkait tentang COVID-19 maupun terkait tentang vaksinasi yang akan kita hadapi ini. Ini adalah dari hasil strategi komunikasi yang disusun, ada rekomendasi media mulai dari TV nasional, radio, serta media cetak, serta formatnya seperti apa. Ini juga yang akan kita lakukan dalam tentunya 11 bulan ke depan dalam mengawal vaksinasi COVID-19 bersama dengan teman-teman di KPCPEN. Tentunya kami sangat terbantu sekali dengan dukungan dari Kominfo dalam hal ini terkait bagaimana strategi komunikasi ini. Kemudian media online juga formatnya seperti apa, rekomendasi seperti apa, termasuk media sosial, bagaimana melibatkan juga adanya influencer, infografis melalui Twitter, Facebook, Instagram, blog maupun vlog serta podcast. Kemudian melalui website landing page, akun resmi Kementerian Kesehatan maupun partner-partner yang terkait seperti KPCPEN ataupun situs COVID-19. Ini adalah terkait influencer, mungkin kemarin sempat heboh dengan salah satu tokoh public figure yang juga sebenarnya merupakan diharapkan menjadi influencer, personifikasinya seperti apa, health style, kemudian parenting, kemudian dan sebagainya. Ini bisa public figure, artis, komunitas, telegram, siapapun juga influencer sebenarnya. Itu yang menjadi strategi komunikasi kita. Kemudian untuk engagement-nya, kalau di tingkat kecamatan tentunya karena variasi Indonesia yang luar biasa ya. Kalau untuk kota-kota besar mungkin yang melalui media sosial ataupun dengan berbagai media yang elektronik ini lebih mudah. Tetapi kalau untuk daerah khususnya di daerah-daerah 3T, Puskesmas masih tetap menjadi suatu pusat kegiatan untuk community engagement. Bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi pada tingkat dengan melibatkan kader-kader kesehatan. Mereka bisa mengakses media sosial yang mungkin sebagian juga sudah bisa memiliki HP dan menerima pesan-pesan melalui WA, tetapi Puskesmas tetap akan menjadi pusat informasi yang paling terdekat dengan masyarakat untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Ini peta pesannya, pravaksinasi, kemudian pada saat vaksinasi dan pasca vaksinasi, jadi pesan apa yang akan kita sampaikan, kemudian pesan faktor penunjang lainnya. Rambu-rambunya, kenali dan hentikan hoaks, mencegah hoaks dan pemasukan, juga kita sudah punya PIC, koordinator per wilayah, ini juga bersama dengan Kominfo, untuk terkait pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi-informasi yang masih membingungkan, atau tadi bagaimana mengenali terkait anti hoaks ini. Ada call center ya, ini kami sampaikan juga di situs covid19.go.id yang dikelola bersama KPCPEN dan Satgas, ada vaksin Hoaxbuster yang bisa dilihat, dan ada sebenarnya aplikasi yang sangat mudah, saya mohon maaf tadi saya tidak sempat untuk mengkopikan, bahwa terkait hoax ini untuk bisa dilakukan dicek melalui aplikasi tersebut. Kemudian ini yang baru saja kita baru mungkin 3 hari yang lalu melakukan penyuntikan perdana, langsung muncul di media sosial bahwa dikatakan kemasan vaksin Sinovac setahu saya pakai ampulan di dalam box. Jadi sudah ada suntikan khusus yang sudah ada dalam. Padahal ini adalah sama sekali salah.
informasi yang sangat salah karena vaksin ini, kemasan ini adalah kemasan yang digunakan pada saat uji klinis tahap 3. Sementara ini foto-foto dari yang mengambil vaksinasi yang akan diberikan kepada Bapak Presiden bahwa vaksin yang digunakan adalah dalam bentuk kotak seperti ini seperti ini, atau seperti ini, dan kemasannya adalah dalam bentuk vial seperti ini, yang kemudian memang harus diambil dan terpisah tentunya dari kemasan yang seperti ditampilkan oleh salah satu media sosial ini. Jadi ini luar biasa bagaimana kita melawan hoax, sehingga pastikan akun media resmi yang bisa menjadi rujukan, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga berbagai YouTube dan saluran TikTok bahkan sudah ada, dan situs resmi untuk pemanfaatan masyarakat ini melalui www.covid19.go.id, dan tentunya selain vaksin, tentunya selain situs-situs yang ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin itu Mbak Mela yang saya bisa sampaikan sebagai trigger awal tentunya diskusi kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Mela. Luar biasa sekali Bu Siti, kecepatan kilat ini ya penjelasannya, tapi semoga kita semua bisa menangkap dengan jelas. Kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan juga untuk menyalurkan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini Bu Siti, sudah ada pertanyaan dari Elsa. Izin bertanya Bu, apakah jika masyarakat telah diberi vaksin ini, apakah seluruh kegiatan akan kembali normal? Sejauh ini, saya lihat setelah datangnya vaksin, kegiatan masyarakat malah makin diperketat. Itu bagaimana ya, Bu? Ya, jadi begini. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kalau sebenarnya setiap sore selalu diumumkan ya jumlah kasus positif COVID-19, dan kita melihat bahwa angka itu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu terus meningkat. Bahkan kemarin sudah pada angka 12.000. Itu artinya apa? Artinya penularan yang terjadi di dalam masyarakat itu sangat besar. Kalau kita lihat lagi data angka positivity rate-nya itu sampai dengan di atas 15%, bahkan sempat mencapai angka hampir 22%, yang artinya kalau dalam 10 orang sudah pasti 2 orang itu positif COVID-19. Kita bisa bayangkan kalau dalam sebuah kerumunan, kalau ada misalnya 30 orang saja, berarti ada 6 orang yang sudah pasti positif COVID-19. Nah, ini harusnya dipahami oleh masyarakat bahwa kita tidak boleh lengah, tidak boleh kendor untuk menerapkan 3M dan 3T ini. Mengapa? Karena begini, Mbak Mela, dalam kita melakukan upaya pencegahan ini ada 2 ya. Pertama, bagaimana kita tidak tertular. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak sakit walaupun sudah tertular. Untuk mencegah untuk kita tidak tertular, kita tahu upaya yang harus dilakukan adalah 3M dan 3T. 3M artinya betul-betul mencegah kita untuk tertular. 3T adalah bagaimana kemudian kalau kita tertular, tetapi masih memungkinkan untuk kita tidak menjadi sakit. Karena kita bisa mendeteksi lebih dini, kita lakukan tes lebih dini, lakukan isolasi mandiri, karena kita tahu bahwa COVID-19 itu yang menjadi sakit berat itu hanya 15% dari seluruh kasus. Dan yang perlu ICU itu hanya 5%. Jadi angkanya sangat sedikit. Tetapi kalau kita terlambat nih Mbak Mela, pasti kan gejala kita makin berat karena kita tidak melakukan upaya-upaya untuk melindungi atau menyehatkan diri kita dengan misalnya isolasi mandiri tadi, yang membatasi interaksi kita, keterpaparan kita terhadap kuman virus COVID-19. Jadi itu. Nah, sekarang yang sudah jelas adalah satu lagi nih tools yang kita punyai, yaitu vaksinasi. Karena vaksinasi ini tujuannya bukan membuat kita tidak tertular atau kita menjadi kebal dengan penyakit itu sendiri. Vaksinasi ini adalah memberikan tubuh kita memiliki antibodi ataupun yang kita sebut sebagai benteng pertahanan sebelum kita diinfeksi virus COVID-19. Jadi kita ini kan, tubuh manusia ini akan memiliki pertahanan kalau ada musuh yang dia kenali masuk dalam tubuh kita. Nah, artinya kan ini kalau normal berarti kita nunggu kita sakit, baru tubuh kita mengenal antibodi tersebut. Nah, sekarang tidak. Yang kita lakukan, kita lebih bersiap-siap. Jadi kalau kita dalam situasi perang, kita lebih siap-siap nih bahwa kita suntikan dengan
virus COVID-19, tapi tentunya virus COVID ini yang sudah dilemahkan, yang sudah dimatikan, sehingga dia hanya mampu memberikan respon sehingga tubuh kita bisa mengenali dan membuat sistem kekebalan. Nah, ini tentunya dengan adanya sistem kekebalan yang kita sebut sebagai antibodi, ini yang akan melindungi kita untuk kita tidak menjadi sakit atau kalaupun sakit tidak menjadi berat. Nah, untuk tubuh membentuk antibodi pasti dia butuh waktu ya. Tidak kemudian hari ini disuntik, besok dia jadi Superman gitu ya. Kebal. Karena kebal. Jadi dia butuh waktu dan tentunya itulah mengapa setelah vaksinasi tetap harus menjaga diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena tadi untuk mencegah kita tertular tetap 3M dan 3T. Dan saat ini kita ini dalam situasi pandemi kan, kita tidak tahu Mbak Mela, apakah ini kita bertemunya secara virtual ya, tapi kalau kita bertemu secara tatap muka, kita tidak tahu apakah teman di dekat saya, di samping kiri kanan saya, di depan saya, atau yang saya mungkin sedang ajak bicara, itu positif atau tidak. Karena banyak juga kasus-kasus dengan orang tanpa gejala. Jadi tentunya tetap kita harus melindungi. Kita jangan sampai antibodi kita ini terus-menerus tiap hari disuruh berperang lawan virus ya, karena kita tidak mencegah juga atau mengurangi terpaparan karena kita dalam situasi pandemi. Berbeda kalau kita tidak dalam situasi pandemi, pasti jumlah virus artinya jumlah musuh yang kita hadapi ini berkurang. Jadi itu Mbak Mela. Jadi harus pesan-pesan ini, mungkin pemahaman ini yang ingin mohon kami bisa dibantu oleh teman-teman media bahwa mengapa sih setelah dapat vaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi meskipun sudah dapat vaksin pun tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Sampai berapa lama Bu sampai terbentuk ketahanan tubuh ini Bu? Ya, kita tahu antibodi itu akan terbentuk setelah 28 hari penyuntikan dari vaksin yang kedua. Jadi itu adalah angka yang optimal ya untuk seseorang membentuk antibodi. Tetapi tetap kapan sih kita berhenti pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, ya sampai situasi pandemi ini berakhir. Kan situasi pandemi ini adalah kondisi khusus ya, artinya kondisi kewaspadaan yang harus selalu menjadi catatan kita. Nah, kalau kita sudah tidak pada situasi pandemi, ya tentunya 3M ini sudah bisa kita lakukan karena kita punya kekebalan. Tetapi karena kita masih dalam situasi pandemi, tunggu kapan dicabut situasi pandemi, baru kita bisa tidak menjalankan prokes lagi. Baik, semoga segera ya Bu ya. Amin. Kita semua berharap ini. Dan ada pertanyaan berikutnya, Ibu Siti, izin bertanya Bu, nama saya Maulika Sari. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bagaimana dengan masyarakat awam yang tidak mengetahui mengenai vaksinasi COVID-19 ini dan begitu banyaknya berita hoax yang tersebar sehingga membuat masyarakat takut untuk divaksin. Apa strategi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, ini memang permasalahan hoax ini luar biasa. Tadi kami sampaikan bahwa tentunya kami punya tadi Hoaxbuster yang diterbitkan oleh situs KPCPEN dan juga Satgas COVID-19 yang bisa diakses di situs covid19.go.id. Selain itu tentunya kami melakukan klarifikasi melalui Perskon, baik oleh itu dilakukan oleh 5 jubir nasional dan juga kami di Kementerian Kesehatan juga melakukan press release kalau ada informasi-informasi yang terkait hoax ini. Jadi memang selain tentunya melalui hal-hal seperti ini, pada tingkat di puskesmas, kami juga membangun tentunya bagaimana teman-teman di promosi kesehatan bisa menginformasikan kepada masyarakat secara rutin. Dan tentunya pemerintah daerah melalui dinas Kominfonya juga saya rasa membangun pesan-pesan dan juga saya melihat banyak sekali di daerah itu melakukan talk show ya Mbak Mela ya, bahwa talk show ini yang dihadiri oleh Dinas Kominfo, ada juga Dinas Kesehatan secara bersama baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota melakukan sosialisasi. Baik. Ada banyak pertanyaan lagi, Bu, tapi waktu kita ini sudah sangat terbatas. Saya akan sampaikan satu pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini dari Yuke Singgalang.
pertanyaan dari Kak Yuke ini, kenapa vaksin sudah masuk ke Indonesia sedangkan izin dari BPOM belum keluar? Begitu juga dengan label halal dari MUI, sedangkan barang sudah masuk dulu dan disebar. Ini menjadi pertanyaan banyak dari masyarakat ke kami di media di daerah. Harusnya ketika membeli produk, kita mesti memastikan produk itu benar-benar aman dan layak. Misalnya untuk produk makanan harus ada expired, dan masyarakat akan mencek tanggal dan bulan dari expired tersebut. Ini pertanyaannya agak lari-lari di layar saya, Bu, tapi kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Bu Siti, silakan. Iya, baik Mbak Mela, saya mohon izin, saya bisa lihat juga di chat rasanya ada tinggal 3 pertanyaan lagi di chat, saya bisa jawab secepatnya mungkin ya, bisa Sekaligus ya, Bu ya? Iya, sekaligus ya, boleh ya Mbak Mela. Saya mohon maaf betul, biar puas semuanya. supaya terjawab sekali gitu. Yang pertanyaan tadi, mengapa kita sudah beli, maksudnya sudah membeli vaksin Sinovac sebelum izin edar keluar, karena pertama, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kehalalan, MUI sudah bersama-sama dengan kita untuk melihat produk Sinovac ini. Kedua adalah terkait keamanan. Sebenarnya sebuah vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap 1 dan 2 sebenarnya adalah sudah bisa kita pastikan aspek keamanannya. Karena sebenarnya uji keamanan itu adalah terutama pada saat uji klinik di hewan coba, kemudian di tahap 1 uji klinis, dan tahap 2 dan 3 sebenarnya lebih berbicara mengenai bagaimana efek samping dan kemungkinan serta kekuatan untuk menimbulkan antibodinya. Nah, yang kedua tentunya kita tidak ingin kehilangan waktu dan kesempatan. Kalau kita menunda-nunda, maka mungkin kita akan baru bisa mendapatkan vaksin ini pada triwulan kedua atau bahkan triwulan ketiga keempat dari tahun 2021. Jadi kita lihat kalaupun Inggris sudah memulai penyuntikan, mereka sebenarnya sudah melakukan negosiasi pemesanan itu 5 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Artinya di bulan Juni 2020 itu mereka sudah melakukan negosiasi untuk melakukan pembelian. Jadi saya rasa bahwa ini upaya kita dan sudah kita pertimbangkan sekali ya, bahwa kita ini dalam posisi pandemi. Kalau kita dalam posisi perang, tentunya kita tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang biasa. Kita harus menggunakan aturan yang luar biasa karena kita berbicara nyawa. Lebih lama kita menunda-nunda, makin banyak kematian dan kesakitan. Dan ini tentunya kita tidak mau. Jadi dengan meyakini, dan tentunya ini sudah bukan hanya keputusan dari Kementerian Kesehatan saja, tapi sudah mempertimbangkan tentunya para ahli, juga kemudian ITAGI sendiri, sehingga memang vaksin ini kita datangkan sambil menunggu tentunya penggunaan emergency use dari Badan POM. Dan alhamdulillah kemarin keluar. Dan untuk expired-nya, vaksin ini expired-nya 1 tahun, jadi masih cukup waktu rentang yang cukup banyak seperti itu. Dan alhamdulillah menurut saya Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah memulai vaksinasi ini di awal ya, dibandingkan negara-negara lain. Kita lihat Singapura, Malaysia itu kan sampai saat ini belum memulai vaksinasi ya. Kemarin sempat beberapa hari ya Singapura sudah mulai lebih dahulu. Tapi itu semua dilakukan pemesanan sebelum emergency use authorization-nya keluar seperti itu. Jadi kita berbicara dalam hal ini adalah berbicara bagaimana keselamatan jiwa. Dan menurut saya keselamatan jiwa itu lebih penting ya dibandingkan dengan tentunya hal-hal lain yang sifatnya memang harus kita kerjakan di masa pandemi ini. Kemudian boleh Mbak Mela, saya langsung saja ke pertanyaan Mbak Grace terkait keamanan. Ya, jadi sudah pasti sudah dibuktikan oleh Badan POM bahwa ini aman dan efektif. Kita tahu efikasinya 65,3%, yang artinya sudah menurunkan angka kemungkinan orang untuk tertular COVID-19 sebanyak 65%. Kalau kita tidak pakai vaksin, maka kita itu kemungkinan tertularnya 100%. Nah, sementara dengan adanya vaksin ini sudah berkurang 65%. Sehingga kita tuh kalau mau sakit COVID itu resikonya tuh hanya 30%. Berarti kan sudah sangat kecil. Sehingga ini sangat baik efikasinya. Nah, apakah orang kebal atau bisa tertular? Masih bisa tertular. Kenapa? Karena kita dalam situasi pandemi, di mana kuman atau virusnya ini masih sangat tinggi. Berbeda kalau pada penyakit yang sudah sangat rendah
penularannya, itu kita betul-betul kemungkinan tidak tertular. Tapi kalau saat ini dengan kondisi penularan yang sangat tinggi, yang artinya kalau kita bicara jumlah virus yang beredar di antara kita ini luar biasa jumlahnya ya, sehingga untuk itulah kita berperang nih sebenarnya dengan virusnya untuk bisa menurunkan jumlah virus dan kemudian menekan serendah-rendahnya, sehingga tadi vaksin tadi bukan hanya menjadi sesuatu yang kemudian kebal dalam arti bahwa kita sudah memiliki antibodi seperti itu. Efek sampingnya seperti apa? Kita tahu dari laporan UNPAD, efek samping itu sangat kecil, kurang dari 1%, hanya kemerahan, gatal-gatal, bahkan dari kemarin yang sudah dilakukan vaksinasi, jadi sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 15.000 orang divaksinasi, termasuk Bapak Presiden beserta unsur-unsur masyarakat kemarin, baik di level nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah tidak ada yang menyatakan ada efek samping yang artinya harus membutuhkan obat atau penanganan lebih lanjut di vaskes. Ada yang mengatakan lebih ngantuk, ada yang mengatakan lebih nafsu makannya jadi banyak, jadi setelah divaksin makannya jadi 2 piring, seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah mungkin karena stres ya, karena stres mau divaksin, jadinya setelah divaksin rasanya Jadi capek, lapar ya, Bu? ngantuk, dan jadi lapar gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah ini terbukti bahwa untuk vaksin Sinovac efek sampingnya sangat aman. Jadi Mbak Grace, kita harus lihat bahwa efek samping ini sangat spesifik untuk masing-masing jenis vaksin. Saat ini yang kita bicarakan adalah jenis vaksin Sinovac. Nanti mungkin kalau ada vaksin dari AstraZeneca atau Pfizer ataupun Novavax akan berbeda bagaimana efekasinya, bagaimana efek sampingnya. Jadi ini spesifik sekali lagi untuk masing-masing vaksin. Kemudian sanksi, tidak ada sanksi, kita akan tetap sifatnya edukasi dan persuasif kepada seluruh masyarakat dengan menggandeng berbagai tokoh masyarakat, influencer, kemudian berbagai keteladanan dari tentunya kepala daerah. Ini diharapkan masyarakat lebih paham dan mau mengikuti, karena vaksin ini bukan hanya melindungi dirinya, tapi melindungi keluarganya, melindungi anaknya, melindungi keluarganya. Orang Kita tua. tahu orang tua juga, kalau nanti orang tua tidak mendapatkan vaksin, kita tahu manfaat vaksin ini ada 3. Melindungi spesifik diri kita yang mendapatkan vaksin, kalau jumlahnya banyak, dia akan membentuk kekebalan kelompok, dan yang tentunya dengan kekebalan kelompok ini akan melindungi orang-orang yang pada saat ini tidak bisa mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatan. Misalnya anak-anak atau yang berusia di bawah kurang dari 18 tahun. Karena anak-anak sampai saat ini kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan vaksin, sehingga bagaimana kita sebagai orang tua melindunginya adalah dengan kita memvaksinasi diri kita. Kemudian terakhir mungkin apakah ini tidak ada kabar yang jelas mengenai pasien yang sehat tentang upaya penyembuhan. Saya rasa bisa ya ini disampaikan testimoninya ya tentang para penyintas COVID dalam berbagai tentunya workshop di level daerah ataupun yang dilakukan oleh puskesmas ini sering dilakukan. Di Wisma Atlet sendiri para penyintas ini juga sering dilakukan kegiatan-kegiatan testimoni ini. Merah Putih, ya betul, Merah Putih membutuhkan waktu karena saat ini masih pada uji klinis tahap 1. Jadi kemungkinan besar baru bisa kita akan gunakan di tahun 2022. Jadi kita tetap akan menggunakan vaksin kita, produk bangsa kita, tapi membutuhkan waktu untuk prosesnya. Dan Bio Farma sendiri sebenarnya sudah akan membuat vaksin yang merupakan produk Bio Farma, tapi masih menggunakan bahan mentah dari vaksin Sinovac ya. Jadi itu juga ada produksi Indonesia. Tapi untuk murni vaksin Merah Putih ini masih tahun 2022. Jadi kurang elok lah kalau kita menunggu dulu sampai 2022 dan berapa banyak lagi angka kesakitan dan kematian selama 1 tahun kita menunggu ini. Kemudian kalau vaksin, kalau penyintas Bu, apakah perlu divaksin juga dari Nurlali nih di iNews Sumut? Ya, sampai saat ini penyintas tidak menjadi prioritas ya, karena jelas jumlah vaksin yang hanya 3 juta ini kita ingin sebanyak-banyaknya yang belum punya antibodi itu divaksinasi. Karena tadi tujuannya adalah membentukkan kelompok sehingga makin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka kita akan bisa memberikan perlindungan kepada kelompok lainnya. Kenapa penyintas tidak kita berikan? Karena penyintas memiliki antibodi. Tapi kita akan mengevaluasi lebih lanjut kembali ya, apakah nanti pada saat jenis atau merek vaksin lain untuk kondisi penyintas ini, misalnya kita lihat penyintas ini ternyata nggak cukup antibodinya. Tentunya ke depan dalam 11 bulan kita akan berikan vaksinasi.
Baik, Ibu Siti Nadia, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih kepada audiens kita yang hadir di webinar kali ini, Bu? Mungkin pesan-pesan ataupun juga kepada jurnalis ini harus seperti apa dalam menyampaikan informasi terkait vaksin? Iya, jadi saya masih ada satu yang ingin saya respon, boleh ya Mbak Bu Mela Oh, ya? silakan, Mbak Mela, silakan. ini yang terkait dengan banyaknya produk vaksin yang masuk. Jadi kalau memang ada 7 vaksin sesuai dengan Kemenkes yang disebutkan untuk bisa digunakan, tapi penggunaan vaksin ini akan diatur oleh pemerintah. Jadi tidak akan ada vaksin yang beredar dengan sendirinya, tidak jelas untuk siapa peruntukannya, jadi akan betul-betul diregulasi dan diarahkan oleh pemerintah untuk siapa sasaran vaksinasi ini. Karena jumlah vaksin yang banyak ini adalah karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Tidak ada satu produsen vaksin yang bisa memenuhi kebutuhan Indonesia sebanyak 426 juta dosis ini. Untuk pesan, saya mengharapkan teman-teman media kalau mendapatkan informasi, tolong dicek kembali, lakukan googling, searching, saya rasa ini yang harus dilakukan oleh teman-teman media karena banyak sekali dan mudah sekali informasi ini yang disampaikan tidak tepat. Kalau sudah searching, sudah googling, kalau mau konfirmasi dengan kami, para jubir, ataupun kepada institusi terkait, Kominfo, silahkan. Dan Kominfo juga terus-menerus ya, Bu Miraya, mengeluarkan tentang berapa itu puluhan kasus-kasus atau informasi-informasi hoax yang terus-menerus disampaikan oleh Kominfo, dan ini juga menjadi rujukan ataupun situs-situs yang harusnya bisa digunakan oleh teman-teman media. Pesannya hanya satu, mari kita himbau masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi, tetap patuh, jangan kendor melaksanakan 3M, jangan justru takut dengan vaksin, tetapi tidak takut pada virusnya. Demikian. Baik. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, dan kita akan ke Ibu Mira Tayyiba dulu. Ibu Mira, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis di sini, Bu, terkait hoax, dan mungkin ada trik-trik khusus, Bu, untuk rekan-rekan media. Silakan. Makasih Mbak Mela. Yang pasti cek, recheck, cross-check. Jangan takut untuk menggunakan media sosial, tapi tetap yang aman, sehat, bersih ya, dan beretika. Jadi sekali lagi, tolong bantuan media untuk mengedukasi masyarakat. Tadi disampaikan Bu Dokter, tidak takut vaksin, tetap prokes, 3M, kita terus kerjasama pemerintah dengan media. Mungkin itu aja Mbak Mela, makasih. Ya, terima kasih sekali Ibu Nadia dan juga Ibu Mira atas kehadirannya hari ini, sudah memberikan pencerahan untuk rekan-rekan jurnalis semuanya. Semoga kita juga semakin waspada, hati-hati dalam menulis, menyampaikan informasi, supaya jangan sampai kita media justru menjadi penyebar hoax berikutnya yang menyesatkan masyarakat. Dan saya mau menginformasikan dulu, ini tanggal 30 Januari mendatang akan ada webinar kedua mengenai bahasa Indonesia jurnalistik, yang merupakan kerjasama FJPI dengan IDN Times. Narasumbernya nanti ada Bapak Teddy Asmadi, pengajar LPDS, dan juga Ketua Forum Bahasa Media Massa. Dan acara ini saya akan informasikan kembali, ditayangkan di ITV di program Halo Indonesia pada Senin jam 10 pagi, Senin mendatang ya. Untuk itu, terima kasih sekali rekan-rekan jurnalis yang sudah meluangkan waktu di webinar kali ini. Semoga kita juga semakin mantap lagi dalam menyampaikan berbagai informasi secara akurat, dan menyampaikan fakta, data dengan tajam, dan juga memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat, terutama di tengah riuh rendahnya informasi dan juga berita hoax yang ada di mana-mana. Media harus menjadi satu yang mencerahkan masyarakat. Saya Mela Apsari, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Kita langsung saja tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mbak Siti Nadia, Mbak Mira, teman-teman Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya teman-teman. Salam sehat. Have a nice weekend. Ibu-ibu sibuk.